Siap ya? Udah mulai? Siap. Santai aja. Deg-degan. Aku komen dulu bentar. Selamat datang. Siap ya? Udah mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Instagram Live Bea Cukai Priuk episode ke-21. Kali ini bersama saya Permana Putra Lesmana yang akan memandu Instagram Live episode kali ini. Kalau di Priuk sih kita kayaknya agak-agak gerimis hujan ya. Semoga kawan Prima yang ada di luar sana cuacanya cerah, masih pada semangat ngikutin live. Beberapa waktu belakangan ini mungkin ya banyak postingan Bea Cukai Priuk itu dikit-dikit lelang BMN, dikit-dikit lelang BMN. Nah, kita mau ngejelasin ke kawan Prima, sebenarnya lelang BMN itu prosesnya gimana sih? Terus yang dilelang itu barangnya biasanya apa aja? Apakah semua orang bisa ikutan? Nanti kita bahas bersama narasumber kita hari ini. Langsung saja kita undang Mas Eri Fajar. Selamat siang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Mas Permana, mohon izin. Akhirnya bisa diundang ya, setelah berpuluh-puluh postingan lelang, kita ngejelasin juga ya. Siap, mohon izin, Mas Permana. Mas Eri, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin bisalah dikenalin sedikit lah nih, mumpung ada panggungan. Bisa dikenalin, Mas, nama panjangnya siapa, nama panggilan, ditugaskan di mana, nomor handphone, oh jangan nomor handphone ya. Standar aja, ditugaskan di mana dan tugasnya apa nih kalau di bagian lelang? Silakan. Siap, mohon izin, perkenalan. Nama saya Eri Fajar Pradana, biasa dipanggil Eri. Sekarang ditugaskan di Bea Cukai Tanjung Priuk di bidang PPC 3, seksi tempat penimbunan. Sekarang ngurus di sektor lelang kebetulan. Sektor lelang, udah berapa tahun Mas? Sudah 3 tahun lebih. 3 tahun ya, ini masih baru apa udah lama kalau 3 tahun? Siap perintah kalau kami. Iya, jadi kalau 3 tahun harusnya udah paham banget nih narasumber kita, cocok nih. Ini kan nanti kita bahas detail ya. Cuma mungkin banyak kawan Prima, terutama yang bukan pengguna jasa Bea Cukai gitu ya. Sehari-hari itu nggak pernah ngurus impor, nggak pernah ngurus ekspor, tapi sering dapat postingan, sering lihat postingan lelang BMN Bea Cukai Priuk. Nah, kalau dari kacamata awal, secara simpelnya itu pengertiannya apa, Mas? Supaya gampang dan mudah dipahami. Oke, Mas. Mohon izin. Jadi lelang BMN ini khususnya lelang BMN X kepabeanan dan cukai ya. Itu sebenarnya garis besarnya itu ada 2. Kalau di Priuk ya dan di peraturan itu ada BTD lelang dan ada BMN lelang. Nah, BTD. Ya, BMN kali ya, cuma ini saya jelaskan sedikit saja. Jadi kalau lelang BTD itu atau barang tidak dikuasai negara atau bisa disebut lelang BTD itu adalah barang yang dalam kurun waktu kurang lebih 90 hari tidak dikeluarkan oleh importir di kawasan pabean dan bukan merupakan lartas. Bukan lartas ya?
Nah, sedangkan kalau lelang BMN ini, BMN X Kepabeanan dan Cukai, sebenarnya pengertiannya sama kayak tadi BTD, asal barangnya BTD, itu barang yang dalam kurun waktu 90 hari tidak dikeluarkan oleh importir di kawasan pabean. Tapi kalau BTD yang ini barangnya merupakan barang larangan pembatasan, lartas. Jadi kalau lartas dia masuknya ke BMN. Itu. Bedanya di situ itu kalau dari orang awam, apakah semuanya kita bisa ikut lelang BTD BMN atau kalau bukan pengguna jasa lelangnya BMN aja atau BTD aja? Kalau BMN semua orang bisa ikut, tapi kalau BTD lelang itu yang pemilik barang tidak boleh ikut. Yang pemilik barang, kecuali pemilik barang ya? Iya, pemilik barang nggak bisa ikut. Itu. Oh iya Mas, Jadi, ini mau sedikit lagi. Jadi kalau BMN ini layak atau tidaknya nantinya untuk dilelang itu, kita sebelumnya juga sudah mengusulkan nih ke Menteri Keuangan bahwa BMN ini bisa nggak sih dilelang gitu. Nanti kalau misalnya sudah mendapat surat persetujuan peruntukan pelelangan dari oh iya, tahan dulu, itu proses. Nanti kita bahas-bahas proses. Oh iya, siap. Ini yang kulit-kulitnya dulu. Kalau kawan Prima kita kan pemirsa kita di luar sana itu tidak semuanya pengguna jasa, tidak semuanya itu pernah ngurus barang impor ekspor, khususnya di Bea Cukai Priuk. Ini semua orang boleh ikutkah kalau untuk lelang, Mas? Boleh, terus yang BMN boleh. Khusus yang BMN boleh ya? Boleh. Ini di garis bawah yang BMN boleh. Nah, sekarang baru deh. Tadi udah sempat disinggung harus ada persetujuan menteri. Nah, kalau dari prosesnya suatu barang itu yang tadi baik itu BTD maupun BMN agar bisa dilelang itu kan pasti melalui sekian banyak proses. Ya. Singkatnya aja Mas, yang gampang dipahami pengguna jasa, kira-kira prosesnya seperti apa? Oke, baik. Sebenarnya agak panjang sih prosesnya nih, saya singkat aja ya. Yang penting istilah-istilahnya jangan terlalu banyak lah. Oke, siap. Jadi ada barang BTD tadi ya yang tidak diurus, terus terletak di kawasan pabean. Itu kalau sudah 90 hari nggak diurus, kita melakukan pencacahan. Ya kan, setelah dicacah, kita melakukan nih klasifikasi lartas atau bukan, dan juga ada dari pabean dan kawan-kawan. Nanti dari lartas ini kita bisa tahu ini BTD lelang atau ke BMN. Nah, setelah menjadi BMN, step selanjutnya adalah penilaian. Penilaian ini dalam rangka untuk menentukan nilai wajar. Setelah itu baru penentuan sewa TPS, sewa TPP, terus sampai dengan nanti kita akhirnya pengusulan ke Menteri Keuangan apakah BMN ini layak untuk dilelang atau tidak. Nah, setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangannya atau barang ini sudah boleh dilelang dari Menteri Keuangan, setelah itu kita akan membuat penetapan nilai limit. Setelah nilai limit selesai, tahap selanjutnya itu adalah penetapan penjualan sampai dengan nanti kita mengajukan usulan nih jadwal ke KPKNL kalau kita mau silakan lelang tanggal sekian dan sekian, seperti itu. Kalau kasarannya Mas, kita kan nggak paham nih selama ini dikiranya ya. Mungkin ada yang mengira kalau ikut lelang itu kita juga harus bayar seharga barangnya gitu ya. Padahal kan kenyataannya mungkin hanya poin-poin tertentu yang memang masuk ke dalam nilai limit lelang. Itu yang masuk komponen penilaiannya apa aja Mas? Penilaiannya itu pertama dari nilai wajar, terus sama dari sewa gudang. Jadi nanti dari pemenang itu juga membayar. Jadi ada nilai limit itu adalah harga dasar ya. Jadi harga pembuka saat mau lelang itu ya start from-nya yang nilai limit itu tadi. Start from ya. Nah, nilai limit tadi itu terdiri dari sewa gudang dan lain-lain. Dan nilai wajar. Berarti tidak disuruh beli barang sebetulnya ya. Misalkan yang dilelang itu mobil misalnya. Harganya sekian. Kita tidak disuruh bayar nominal mobilnya, kemudian ditambah sewa gudang, ditambah yang lain-lain. Apa seperti itu komponen perhitungannya?
Oh, ada Mas. Kalau komponen perhitungannya itu ada. Jadi setelah pemenang lelang ini ya, kalau misalnya dia menang, itu nanti dari harga limit tadi dia melakukan bidding nih, bidding. Jadi bidding itu penawaran. Jadi nawar-nawar, misalnya harga bentuknya berapa nih? Kita taruhlah misalnya 1 juta, ya kan? Jadi 1 juta tadi nanti itu belum termasuk sewa gudang Mas. Jadi ada sewa gudang dan ada biaya-biaya lainnya sebesar 19,5%. Tuh. Oh, ada batasannya tetap ada ya? Ya, ada 19,5%, ada biaya-biaya lainnya gitu. Kayak misalnya ada JPL, ada biaya pembeli, ada biaya pencacahan. Berarti kalau kasarannya di tidak semahal barang aslinya atau bisa jadi lebih mahal gitu ya? Ya, betul. Oh, ya. Tergantung biddingnya. Kalau misalnya biddingnya memang sudah harga yang pada umumnya, Pasar lah, harga pasar. iya gitu ya? itu udah kemahalan. Kan bisa jadi memang rata-rata memang di bawah harga pada umumnya. Rata-rata di bawah harga pasar. Nah, Ya. kalau dari kita nih pengguna jasa, supaya bisa ikut lelang, ada persyaratan khusus nggak, Mas? Persyaratan khususnya mungkin lebih ke teknikal ya Mas ya. Jadi tadi seperti saya bilang semua orang bisa ikut di lelang ini. Cuman tadi kalau misalnya mau ikut lelang ini peserta atau calon peserta itu buat lelang.go.id mulai tanggal dari H-5 sebelum jadwal lelang. Dengan sebelumnya calon peserta atau peserta ini harus membuat akun dulu user dengan mengisi data diri kayak KTP, terus NPWP, nomor rekening, dan menyetor jaminan. Jaminan ini itu kurang lebih 50% dari harga limit. Mohon maaf, Mas. Ini mau ditanya sedikit. Siap. Tadi disinggung ada jaminan juga, kemudian isi kayak biodata diri lah ya. Itu di websitenya KPKNL atau di website Bea Cukai atau di mana, Mas? Itu di websitenya KPKNL. Jadi kalau lelang ini itu kita resmi bekerjasama dengan KPKNL, dan lelang resmi KPKNL itu ada di website lelang.go.id. www.lelang.go.id ya. Ya, jadi untuk pengisian KTP, NPWP, nomor rekening dan lain-lain itu semua kita di aplikasi itu, di website itu. Kalau begitu berarti peran Bea Cukai sendiri pada saat proses lelang BMN ini adanya di mana, Mas? Nanti kan yang melaksanakan itu KPKNL ya? Jadi kalau Bea Cukai ini sebenarnya gini, KPKNL itu hanya gimana ya bilangnya? Izin, Mas Eri, apakah suara terdengar? Siap, terdengar, Mas. Oh iya, iya. Silakan. Ya, Mas. Lelang itu fungsi atau tugas Bea Cukai itu sampai di ranah apa aja, Mas? Siap. Jadi KPKNL ini cuma kebagian tempat pelaksanaannya aja. Jadi khusus KPKNL ini untuk ibaratnya kayak orang yang melaksanakannya aja. Jadi kayak ada pejabat lelang nantinya, dia resmi kita ke sana untuk melaksanakan lelangnya saja. Nah, kalau misalnya Bea Cukai itu ya mulai dari awal tadi Mas, dari barang nyampe di kawasan pabean, terus tidak diurus, kita melakukan pencacahan, terus akhirnya kita terus proses berlanjut sampai ke nanti ke usulan peruntukan, ke pengusulan jadwal, terus sampai nanti pas lelang. Setelah lelang pun kita juga tetap melakukan kayak kepengurusan pengeluaran barang namanya, seperti itu. Penyelenggaranya tetap KPKNL, tapi nanti setelah ada pemenang, pengurusan pengeluaran barangnya di Bea Cukai lagi gitu ya? Ya, betul. Pokoknya yang menyelenggarakan bukan Bea Cukai ya, Mas ya? Ini penting nih, supaya tidak tertipu nih pada saat lelang. Kalau sebenarnya kita, jadi gimana ya, KPKNL itu cuma kebagian tempat aja gitu loh. Ini kalau mau melelang di sini gitu. Medianya ya? Medianya betul. Ya. Nah kalau itu kan tadi
proses bagaimana cara mengikuti lelang. Kalau proses lelangnya sendiri mulai dari katakanlah itu ditetapkan peruntukannya oleh menteri bahwa ini bisa dilelang. Nah, setelah keputusan itu prosesnya seperti apa, Mas? Sampai barang itu bisa dilelang. Setelah persetujuan menteri itu keluar bahwa barang BUMN ini bisa nih layak buat dilakukan pelelangan. Nah, itu nanti setelah itu dari kantor nih, dari BC itu membuat namanya scap limit. Jadi kita menentukan harga dasar, membuat scap limit, terus kita juga membuat lagi namanya scap penjualan. Jadi dari limit ini kita sahkan bahwa BUMN ini limit sekian, akan sah kita jual. Itu. Nah, setelah membuat kayak penjualan, udah kita usulan jadwal KPKNL. Nanti kita nanya KPKNL ada jadwal kapan sekiranya mereka bisa, baru kita laksanakan KPKNL. Seperti itu. Kalau dari mata pengguna jasa nih yang mau ikut lelang, kan kita nggak mungkin dong beli barang di dalam karung gitu ya. Kita nggak tahu barangnya, tiba-tiba ikutan lelang kan nggak mungkin. Itu apa ada mekanisme gimana sih caranya kita lihat dulu deh barangnya, kalau udah oke baru kita ikutan deh gitu. Ada mekanismenya nggak? Disediakan wadahnya gitu kalau mau cek log misalnya? Ada Mas, mohon izin. Jadi setiap pelaksanaan lelang itu kita diwajibkan untuk melakukan yang namanya open house. Nah, open house itu dilaksanakan selama 3 hari. Jadi misalnya lelangnya hari Kamis nih, udah mulai harus melakukan penawaran. Jadi kita melakukan open house dari hari Senin, Selasa, sampai Rabu. Dan itu sangat dianjurkan untuk pada calon peserta atau peserta buat datang ke open house karena untuk memastikan barangnya nih. Tadi benar kata Mas Permana, jangan membeli kucing dalam karung. Open house itu berarti yang namanya open house berarti semua orang boleh lihat ya Mas ya. Meskipun dia nantinya tidak akan ikut lelang itu boleh lihat aja. Boleh Mas. Jadi open house ini kami buka untuk umum. Jadi semua bisa lihat. Kemarin juga sempat ada Omobi main ke lelang kami mau ngeliat mobil-mobil seperti itu. Cuma memang Omobi kemarin kalah buat lelang. Oh, nggak menang ya? Nggak menang. Limitnya tidak masuk. Iya, nggak masuk. Harga terbentuknya nggak masuk. Kalau yang kita bahas ini kan spesifik ya, Mas Eri. Kita hanya bahas skup lelangnya itu yang menyelenggarakan Bea Cukai Priuk. Berarti open house-nya itu di sekitaran Pelabuhan Tanjung Priuk sini atau bisa jadi jauh-jauh gitu, Mas? Lelangnya? Open house itu dilaksanakan di TPP. TPP itu tempat penimbunan pabean. Nah, TPP yang diawasi oleh Priuk, jadi di bawah pengawasan Bea Cukai Priuk. Nah, saat ini Bea Cukai Priuk itu ada 5 TPP. Yang pertama itu TPP Cikarang di Jawa Barat, yang kedua ada TPP Tripandu Pelita, dia di Jalan Kebantenan, masalah Semper Cilincing situ. Terus yang ketiga ada TPP Transkon Indonesia di Jalan Denpasar, kalau nggak salah itu di KBN Marunda. Yang keempat itu ada TPP Layanan Lancar Lintas Logisindo, itu di Jalan Semarang, di KBN Marunda juga. Yang terakhir itu ada di TPP Multi Sejahtera Abadi, itu di Jalan Komplek PT Alas, Sukapura, Cilincing, sama Cilincing. Masih sekitaran Tanjung Priuk ya? Paling jauh tadi Cikarang ya Mas ya? Iya, Cikarang tuh. Nah, itu tadi open house sudah. Mudah-mudahan nih nanti pelan-pelan semua jelas nih. Dari proses awal sampai akhir udah mulai banyak nih peminat lelang Bea Cukai Priuk. Setelah open house itu pada saat misalnya kita udah oke. Open house itu kan H-3 ya Mas ya? H-3, H-2, H-1. Pada saat kita udah deh barangnya cocok nih. Saya mau daftar lelang. Nah, itu kita langsung register berarti di www.lelang.go.id tadi. Ya, betul Mas. Nanti ketika sudah register yang pertama kali menu yang kita klik itu yang mana Mas? Di websitenya. Nanti gini, kalau misalnya ini sekedar pengetahuan aja ya. Jadi kalau misalnya pendaftaran lewat lelang.go.id ini, mending saya sarankan jangan terlalu mepet sama tanggal lelangnya, karena itu ada proses verifikasi oleh KPKNL. Gitu, jadi lebih baik
jauh-jauh hari. Kalau misalnya mau ikut, nanti tinggal dibuka aja. Kalau misalnya sudah di ACC, sudah daftar akun, sudah store jaminan segala macam, ini tinggal dilihat aja lelang hari Kamis besok, misalnya tanggal 8 ya, tanggal 8 itu nanti tinggal dilihat lelang Bea Cukai Priuk, tinggal dipilih tuh kita mau milih lot yang mana, nanti tinggal kita melakukan penawaran atau istilahnya bidding gitu. Penawaran itu pasti dilaksanakannya open bidding, semuanya boleh bidding gitu, atau hanya tertutup biasanya, Mas? Oh, jadi kalau memang ada dua metode yang dikasih sama KPKNL, ada open bidding sama ada close bidding. Nah, kalau open bidding itu peserta bisa melihat penawaran tertinggi sementara. Jadi ibaratnya ada peserta nih, dia ngebid, dia pengen tahu nih yang paling tertingginya berapa, itu tahu cuman sampai sebatas nominalnya saja, tapi tidak ada namanya. Jadi cuma nominal saja yang tahu. Itu yang open bidding. Jadi kita bisa live tuh ngelihat tuh nih berapa tertinggi. Nah, kalau close bid itu peserta tidak bisa tahu tuh nominal harga tertinggi sementara saat pelaksanaan lelang, seperti itu, Mas. Berarti maaf Mas, ketika sudah klik lelangnya dimulai itu biasanya berapa lama kita bisa bidding itu? Kalau open bid itu sekitar 1 jam, tergantung KPKNL-nya. Iya, 1 jam sampai 1 jam setengah. Kalau misalnya close bid itu sudah bisa dimulai bid dari H-5 sudah bisa. Oh, berarti prosesnya lebih panjang kalau close bid ya? Ya, betul. Jadi sudah bisa mulai ngebid tuh, misalnya awalnya ngebid 10 juta, terus kok dinilai kok kayaknya terlalu rendah nih, gitu. Naikin lagi 2 juta itu bisa. Seperti itu. Nah, nanti kita makasih nih penjelasannya sejauh ini. Kita akan lanjut lagi prosesnya seperti apa, tapi iklan dulu sebentar, gak apa-apa Mas? Siap. Seperti biasa, setiap live Instagram Bea Cukai Priuk kita akan bagi-bagi hadiah. Kali ini hadiahnya adalah, jadi Bapak Ibu kawan prima yang merasa belum pernah punya lanyard Bea Cukai Priuk, boleh tanya-tanya kita dong di kolom komentar, ataupun misalnya punya saran apa atau punya pengalaman apa, boleh ceritain di komentar, nanti kita sampaikan ke narasumber. Yang menarik nanti akan mendapatkan satu buah ini, lanyard ya. Oke, kita masih nunggu juga pertanyaan yang ada di kolom komentar, tapi sambil nunggu kita lanjut lagi. Tadi Mas, setelah open bidding, katakanlah sudah ada nih yang menang. Misalnya si A sudah dinyatakan sebagai pemenang tertinggi gitu. Nah, itu prosesnya setelah dinyatakan pemenang itu seperti apa, Mas? Jadi gini, setelah si A menang nih, menang lelang, jadi si pemenang lelang ini itu harus membayar harga terbentuknya. Tadi misalnya dari 1 juta naik jadi 2 juta, ya udah, jadi harga terbentuk itu mereka harus melunasi itu plus biaya-biaya lainnya tadi yang sudah saya jelaskan singkat di awal, sekitar 19,5%, dan biaya sewa gudang, TPP dan TPS, seperti itu Mas. Nanti setelah itu baru setelah melunasi nanti pemenang bisa melakukan permohonan surat izin pengelolaan barang. Jadi kan sudah menang nih, dia mau ambil barangnya. Nah, itu nanti mengajukan permohonan surat izin pengelolaan barang itu melalui SLIM. Itu setelah SLIM terbit, ya pemenang bisa melakukan pengambilan barang di lokasi saat pelaksanaan open house. Itu kalau untuk yang menang. Kalau yang kalah gimana, Mas? Nah, ini nggak mungkin kan, ini duitnya diambil negara kan, nggak mungkin nih. Prosesnya gimana nih? Jadi kalau yang kalah itu kan sebelumnya kita sebelum melaksanakan lelang itu kan ada namanya store jaminan ya. Jadi ada store jaminan di awal untuk istilahnya kita serius lah buat melaksanakan lelang ini menjadi peserta. Nanti kalau misalnya yang kalah dia tidak bisa membayar, maka lot yang dia menangkan itu dikatakan sebagai one prestasi atau lot tidak dibayar.
Ya, nanti dari OnePress itu jadinya jaminannya dari si peserta yang menjadi pemenang tidak dibayar ini akan hangus gitu jaminannya. Berarti nanti dilelang lagi ya kalau kasusnya seperti itu ya? Ya, ada lelang kedua. Bukan yang juara 2 terus naik jadi juara 1 gitu, nggak ada ya Mas? Enggak, Mas. Enggak. Oke, baik. Mas Heri, ini ada kita ke pertanyaan dulu ya yang ada di komentar ya. Boleh. @mlens_jazz di mana lokasi lelang tadi sudah ya, di TPP sudah ada 5 tadi. Kemudian berikutnya @mayer_gurning. Proses menuntut limit gimana ya Mas Eri? Nah, ini mungkin tadi ini agak terlambat atau tadi agak kurang jelas, bisa diulang lagi mungkin Mas? Jadi limit itu adalah nilai wajar. Jadi penilaian di awal itu sudah menentukan nilai wajar. Nah, dari nilai wajar itu nanti dikurangi dari sewa TPS, sewa TPP. Jadilah nilai limit harga dasar di situ. Seperti itu untuk penjelasan singkatnya. Terima kasih, semoga terjawab tadi ya, dan semoga dapat hadiah. Nanti yang milih panitia bukan saya, mohon maaf. Berikutnya @sendisela, jika lelang bisa lelang ulang, nah atau saya tambahin dikit deh, sampai berapa kali barang itu bisa dilelang Mas? Misalnya belum laku. Ya siap. Jadi kalau lelang BMN ini maksimal 3 kali pelelangan. Jadi saat pertama lelang nggak laku, dia bisa dilelang lagi menjadi lelang kedua. Setelah itu baru nanti kita laksanakan penilaian ulang. Jadi nilainya akan lebih turun lagi untuk dilaksanakan ke pelelangan ketiga. Sampai lelang 3 mas maksimal. Maksimal lelang ketiga ya? Ya betul. Oke, semoga terjawab tadi ya. Berikutnya kalau seandainya tadi sudah dinyatakan pemenang, ini sepertinya sih sudah dijawab. Mungkin tadi agak terlewat sedikit. Pertanyaan dari Irhas Yuda, kalau pemenangnya itu tidak melanjutkan transaksi, artinya one prestasi tadi, apakah dialihkan ke penawar tertinggi kedua? Tadi sudah ya Mas ya? Ya betul, tidak. Tetap dinyatakan sebagai lot one prestasi namanya. Tidak One dibayar. prestasi. Ini nyambung nih, ada dari Suhadasa Sikirana. Kalau sampai 3 kali belum laku juga gimana Mas? Itu kalau di peraturan ya di PMK 178 tahun 2019 itu dia nanti akan diusulkan lagi nih ke menteri. Jadi kita usulnya ke menteri, ini mau diapain lagi BMN-nya sudah 3 kali nggak laku. Nah, itu nanti bisa diajukan ke hibah, ke PSP atau diusulkan untuk dimusnahkan seperti itu. Oh, itu kalau kasusnya 3 kali. Tapi selama ini pernah atau belum pernah? Belum yang nggak laku-laku Mas? Belum sih, belum ya. Belum sampai situ. Mudah-mudahan laku terus ya. Amin. Kemudian amin. Lupa lagi. Dari MFC Azhari, apakah ada pernah kendala proses lelang selesai? Bolehlah diceritain pengalaman kendala-kendalanya Mas Eri. Nah, biasanya apa nih? Selain tadi pemenang yang kabur ya, one prestasi, mungkin yang lain-lain ada Mas? Apa ya? Yang seru-seru deh. Yang seru-seru ya? Sejauh ini sih masih alhamdulillah masih terkendali ya Mas ya. Maksudnya nggak ada hal-hal nyeleneh yang saya alami. Jadi ya fine-fine aja sih, masih belum ada kendala yang aneh-aneh menurut saya. Fine-fine aja ya. Atau dia ternyata, oh tadi sih sudah dibahas ya one prestasi. Kasus lainnya mungkin Mas, dia barangnya nggak laku-laku atau ternyata ada pemiliknya yang merasa memiliki itu barang saya itu terus jadi permasalahan di kemudian hari, pernah ada? Nggak ada Mas. Oh belum ada. Nggak ada, belum ada. Berarti lancar-lancar aja ya, iya. Selama ini ya. Oke, baik. Tadi kita proses sampai mendapatkan pemenang sudah. Nah, saya mau tanya nih Mas, kalau lelangnya itu ternyata barangnya adalah kendaraan bermotor misalnya.
Itu apakah nanti saya sebagai pembeli atau yang mengikuti lelang bisa mengurus barang itu sampai dengan dapat STNK dan dibawa ke jalan, atau hanya buat jadi pajangan aja tuh Mas? Kalau seandainya kendaraan bermotor. Tergantung Mas. Jadi Tergantung. Jadi kalau misalnya kita lihat dulu nih barangnya dari segi bea cukai ya. Kita lihat dulu barangnya apakah barang tersebut ada nomor mesin sama nomor rangkanya. Terus yang kedua kita bisa mengetahui jenis dan tipenya apa, dan dapat dibuktikan nih. Sebenarnya dibuktikan itu dengan dicek simple kayak VIN decoder. Jadi kalau misalnya kita tahu oke, nomor mesinnya ada, nomor rangkanya ada, itu nanti bisa dicek otomatis keluar tipenya, jenisnya apa. Nah, kalau misalnya itu semua lengkap, itu bisa mengajukan ke kami untuk pembuatan form A yang nanti akan diteruskan ke pihak terkait untuk pengurusan BPKB-nya. Kalau prosesnya waktu yang diberikan pemenang ini berapa hari Mas untuk melunasi itu semua? Mulai dari dinyatakan sebagai pemenang? 5 hari kerja Mas. Jadi misalnya lelangnya hari Kamis nih, oke, A dinyatakan pemenang, ya udah, jadi mulai hari Jumat udah terhitung 1 hari, 5 hari dari situ sudah harus dibayar. Kalau misalnya tidak dibayar, ya dia akan menjadi uang prestasi, ya jaminannya hilang. Jadi sayang, mendingan dibayar. Berarti ketika itu sudah tidak dibayar, otomatis bukan prestasi ya? Tidak dilanjutkan misalnya sama pemenangnya? Ya, betul. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi Mas Eri dari @dd Tahyudi. Kalau barang dibayar semua, tapi tidak diambil-ambil, bagaimana Pak? Ada lagi nih pertanyaannya. Nah, itu kita biasanya B2B mendelegasikan ini ke TPP, ke pengusaha TPP-nya. Jadi sebenarnya kita ada maksimal batas waktu untuk pengeluaran barang. Nah, itu kalau nggak salah 5 hari kerja juga. Jadi itu barang udah harus dikeluarkan. Kalau misalnya nanti tidak dikeluarkan sesuai hari yang sudah kita tetapkan, waktu yang kita tetapkan, itu nanti ada ketambahan biaya lagi dari pihak nambah si ya TPP-nya. Iya, makanya lebih baik segera diurus, segera dibayar, harus segera. Terus segera barangnya dikeluarkan, seperti itu. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari Irhas Yuda. Tadi mungkin tambahan ini ya. Kendari juga nih. Boleh nggak sampai test drive di TPP tadi, lokasi open house Mas? Kalau mobilnya hidup bisa. Karena beberapa mobil kita kan mobil-mobil tua ya, yang udah lama tidak terpakai, jadi ya kondisinya ya apa adanya gitu. Oh, berarti pada saat open house itu bisa dimungkinkan ya sampai dengan test drive mobilnya, seandainya memang masih berfungsi, bisa jalan ya, gitu. Bisa. Dan itu namanya open house terbuka semuanya ya? Ya, semua. Boleh hadir, boleh datang. Hadir boleh datang meskipun nggak ikutan ya? Ya, betul. Ya, Mas, ini beberapa waktu belakangan ini banyak banget nih, saya bahkan pernah ngelihat share-sharean nih dari WhatsApp gitu. Ada lelang bea cukai gitu, ada daftar barangnya, list barangnya, kemudian sudah ada harganya di situ. Kalau ada pengumuman atau flyer seperti itu, bisa dipastikankah itu penipuan atau asli atau Mas? Oke, Mas, ini juga sekalian saya infokan ke teman-teman sekalian bahwa saya mau ngasih tahu kalau harus sangat berhati-hati di zaman seperti ini. Banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan lelang bea cukai ya. Mungkin ini saya kasih sedikit tips atau mungkin kenapa bisa terjadi lelang penipuan ini. Itu kayak sebenarnya akarnya itu adalah ketakutan sama aji mumpung sih kalau menurut saya. Jadi misalnya nih ada orang yang menawarkan lelang bea cukai, contoh ya, misalnya ada mobil contoh.
Contoh mobil, terus dijual misalnya harganya miring banget. Nah, itu kan pasti kita yang ngelihat, wah ini kapan lagi dapat mobil harganya murah, padahal dia tidak tahu nih apakah yang menyelenggarakan ini dari bea cukai atau mana, resmi atau tidak kan juga belum tahu. Jadi memang sebenarnya dari si penipu ini biasanya dia ngejarnya down payment DP. Nah dari DP tadi setelah bayar DP nanti dia akan nakut-nakutin tuh, ayo harus bayar, harus bayar. Makanya tadi saya bilang ada faktor ketakutan sama ada faktor aji mumpung. Jadi nanti udah bayar DP, dipaksa-paksa harus melunasi sisanya. Nanti pas udah masuk, udah takut-takutin nih, oh, udah harus dilunasi. Tapi ternyata pelangnya itu fiktif, jadi malah nggak dapet barangnya, gitu kan sayang. Kalau tips-tips sendiri Mas supaya nggak ketipu nih. Tadi selain harus resmi ya melalui lelang.go.id, untuk kita nih misalnya ada channel khusus nggak sih yang bisa dihubungin kawan Prima supaya tidak tertipu tadi, teriming-imingi? Siap. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian ada yang merekomendasikan nih ada lelang bea cukai, nah itu lebih baik menurut saya dicek, bisa menghubungi ke Bravo BC ke 15000225 atau simpelnya tanya akun sosial media terkait. Jadi misalnya bisa ke Instagram, bisa ke Twitter, bisa ke lain-lain. Misalnya di pengumuman lelang fiktif tadi disebutkan lelang bea cukai Priuk. Nah itu bisa langsung DM ke Instagram bea cukai Priuk. Bener nggak sih ada lelang ini? Atau misalnya nanti ada lelang bea cukai Soekarno Hatta. Jadi bisa langsung cross check aja bahwa lelang ini bener nggak ke IG-nya Soekarno Hatta. Seperti itu. Atau mungkin bisa langsung aja di cek ke lelang.go.id. Biasanya itu kalau misalnya memang sudah mendekati hari waktu pelelangan yang seperti tadi sudah dijelaskan itu dia nanti ada lottingnya, ada lotnya apa yang dijual itu akan terpampang di website lelang.go.id. Instagramnya Bea Cukai Priuk karena kami juga setiap melaksanakan lelang kami juga mempublikasikannya, mengumumkannya itu melalui Instagram Bea Cukai Priuk seperti itu. Jadi jangan lupa follow @beacukai.priuk, Instagram, Twitter, Facebook juga, termasuk YouTube KPU Bea Cukai Tanjung Priuk ya, untuk mengetahui lelang-lelang yang diselenggarakan Bea Cukai Priuk pastinya. Dan yang perlu digarisbawahi, semua lelang itu resmi di www.lelang.go.id ya Mas ya? Ya betul. Ya, jadi jangan sampai tertipu, jangan sampai terkecoh ya, jangan mau suruh transfer ke rekening pribadi itu jangan mau. Ya. Nah ini sempat ada yang nanya nih Mas Eri nih, sepengalaman Mas Eri 3 tahun lah di penimbunan. Pasti kan barang yang dilelang itu macam-macam ya. Mungkin ada kendaraan bermotor yang mahal gitu, atau mungkin ada beras misalnya curah, atau perintilan-perintilan kecil yang dilelang. Kalau dari pengalaman Mas Eri, yang paling tertinggi yang pernah tembus harganya itu barangnya apa? Terus harganya berapa kira-kira Mas? Sama yang paling terendah deh kalau ada. Jadi kalau tertinggi itu seingat saya ya tahun lalu itu 15 Juli kalau nggak salah itu kita menjual 3 unit mobil sport apa ya namanya muscle car mobilnya muscle car. Jadi ada 3 waktu itu, Chevrolet SS, terus Ford Mustang. Oh, yang mobilnya Dom Toretto ini ya? Ya betul. Tapi ini tiga ini jadi satu lot. Itu kalau nggak salah di atas 5M kalau nggak salah waktu itu. Totalnya di atas 5M? Iya, seluruhnya. Untuk satu lot itu aja. Jadi 3 mobil 5M. 3 mobil 5M? Iya. Kalau yang paling murah Mas? Yang paling murah nih apa? Ada nggak barang-barang murah dilelang juga? Mungkin bisa jadi ada ya Mas? Aduh, barang-barang murah. Saya kok barang-barang murah kurang kopi ya? Apa ya kalau murah ini? Karena kita ngeliatnya yang mahal sih. Oh, ngeliatnya yang mahal ya? Iya. Tapi yang murah juga ada ya sebetulnya ya? Ada. Kayak kemarin tuh kalau nggak salah sempat ada tekstil, tapi dalam jumlah yang kecil itu sempat juga laku terjual deh. Cuma saya lupa berapanya.
tadi Mas Eri juga sempat nyinggung lot gitu ya. Itu berarti kita membelinya pada saat bidding itu yang kita bidding satu lot ya Mas. Belum tentu satu barang ya. Iya betul. Jadi saya lupa tadi untuk menerangkan lot atau loting. Jadi saat event lelang ini loting itu kayak pengelompokan barang. Jadi misalnya ada loting 1, bener kata Mas Permana, jadi bukan berarti kita membeli satu barang saja. Bisa jadi kita membeli satu lot itu terdiri dari beberapa barang. Contohnya macam-macam. Lot 1 misalnya tadi ada 3 mobil, ada juga lot 2 tapi cuma satu mobil. Jadi lot ini sistemnya adalah pengelompokan barang yang akan dilelang gitu. Baru nanti yang kita pilih lot berapa gitu ya. Berarti kita bidding atas kelompok barang yang ada di lot itu gitu. Ya betul Mas. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mas Eri dari @mayer_gurning kayaknya penggemarnya nih ya. Mas Eri betah nggak ngurus BMN nih, ditanya nih, curhat. Kan lumayan ribet tuh. Nah, ini kalau dari sisi kejujuran ini jawabannya gimana nih Mas Eri nih? Betah nggak nih? Kalau 3 tahun? Sejauh ini sih saya masih betah alhamdulillah. Cuma kalau misalnya disuruh pindah ya saya siap perintah aja. Oh, siap perintah. Bea Cukai pokoknya apapun siap perintah dulu ya. Ya siap perintah. Sejauh ini betah tuh. Semoga terjawab pertanyaan @mayer_gurning. Kemudian berikutnya ada lagi di komentar, hasil lelang Bea Cukai Priuk berapa Kak selama ini yang disetorkan ke negara? Kita itu rekor tahun lalu ya. Tahun lalu itu sebentar deh, saya agak lupa, sekitar sebentar ya, saya cek. Ini dalam satu lot atau satu periode nih Mas? Satu periode. Satu periode. Iya, satu periode. Jadi di tahun 2021 itu kita rekor berhasil melaksanakan lelang itu sekitar 43 miliar tahun 2021. Total nilainya 43 miliar. Selama tahun 2021. 2021 aja. Luar biasa banget. Itu barangnya juga macam-macam kan Mas? Saya tahu ada mobil, kemudian ada motor antik juga kalau nggak salah. Ada. Macam-macam Mas. Ada tekstil juga. Itu kan 2021. Nah, ini 2022 udah mulai awal-awal September nih. Ada nggak bocor dikit aja, spill sedikit nih, kira-kira bulan ini atau dalam waktu dekat ini barang apa yang kira-kira menarik untuk dilelang, ada nggak bocorannya Mas? Biar kita pantau nih Bea Cukai Priuk. Besok Mas, kebetulan besok kita melaksanakan lelang Kamis tanggal 8 September. Ini masih ada kesempatan nih. 8 September ya? Ya, ini mau melaksanakan siapa tahu masih mau datang ke open house. Hari ini terakhir itu kita menjual sepeda motor. Ini sepeda motor tapi dalam keadaan terurai ya. Gitu, ada sepeda motor, terus ada head truck, jadi kayak kepala truk gitu. Terus ada juga coffee grinder, terus ada juga mesin fotokopi dan lain-lainnya. Gitu. Besok lelangnya, pelaksanaan lelang jam 10.30 sampai dengan jam 11.30. Kalau mau lihat open house-nya hari ini masih bisa Mas? Sampai jam berapa hari ini? Sampai jam 3 kebetulan Mas. Sampai jam 3. 15 menit lagi. 15 selesai lagi. Open house-nya tutup ya, close house. Iya, betul close house, betul. Ya, jadi buat yang berminat, kita lagi ada open house. Tadi barang-barangnya sudah di-spill sedikit, ada head truck, ada coffee maker ya. Coffee grinder. Ya, ada sepeda motor terurai. Ya. Yang kalau dijatuhin pasti jadi sepeda motor nih Mas. Atau terurai aja? Belum tentu. Makanya kita sebut sepeda motor dalam keadaan terurai. Oh, kalau begitu berarti yang dijual dalam satu lot itu ya terurai seperti itu ya Mas ya? Ya, betul. Meskipun pada saat kenyataannya nanti itu bisa disusun jadi satu motor, tapi ketika kita beli itu terurai kondisinya ya? Terurai, jadi tangkinya di mana, bannya di mana, sprekernya di mana, itu ya dalam kondisi apa adanya terurai seperti itu. Oke, baik. Makasih banyak ini Mas Eri, infonya luar biasa. Mudah-mudahan banyak yang berminat untuk ikutan lelang di www.lelang.go.id.
Dan jangan lupa follow akun Instagram @beacukaipriuk kalau mau tahu lelang-lelang yang diselenggarakan kantor kami. Nah ini Mas Eri terakhir mungkin supaya kawan Prima di luar sana tidak salah informasi dan tidak salah transfer ke pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Ini mungkin ada tips-tipsnya nggak Mas untuk menghindari segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan lelang bea cukai? Ada, Mas. Jadi tipsnya itu pertama tadi ya, maksudnya kita harus menghindari orang yang menghubungi kita dengan nomor pribadi, terus rekeningnya apalagi nomor rekening pribadi itu sangat tidak dianjurkan. Terus biasanya kalau misalnya dari penipuan seperti itu mereka hanya online saja, jadi saat video call nggak mau atau misalnya saat diajak ketemu nggak mau, nah itu juga udah pasti. Terus sama satu lagi nih, jangan terkecoh sama biasanya kan kita ada yang hubungi lewat WhatsApp ya, ada menggunakan profil picture pegawai BC, terus ada ngasih nicknya segala macam atau jabatan yang diberikan tuh hindari itu semua. Jadi lebih baik kita kalau misalnya mendapatkan informasi terkait lelang bea cukai ini, lebih baik kita langsung konfirmasi aja nih tadi ke Instagram, ke Twitter, ke Facebook atau kemanapun, ke kantor terkait. Jadi misalnya ke Bea Cukai Priuk bisa, ke Bea Cukai manapun juga bisa, ke Twitter, ke DM, segala macam bisa. Terus bisa konfirmasi nih ke teman-teman, siapa tahu punya teman atau punya saudara yang bekerja di Bea Cukai, bisa langsung di cross check aja gitu, bener nggak sih ada lelang ini di kantor ini gitu. Saudaranya itu yang meng-cross check langsung seperti itu. Dan juga bisa juga kita mengecek tuh pengumuman tadi itu tuh di Google. Jadi misalnya kita lihat ada pengumuman nih lelang bea cukai ini di Google, mobil, kita lihat aja di Google ada nggak sih lelang bea cukai tanggal sekian, melelang barang apa. Nah, itu biasanya di Google sudah ada lah kisi-kisinya. Jadi biasanya tuh nanti kalau di Google langsung dia diarahkan ke websitenya KPKNL lelang.go.id. Lelang.go.id itu tadi ya Mas. Langsung. Terus bisa juga nih kalau misalnya teman-teman yang beneran kepo banget, ini bener nggak sih asli apa enggak gitu, bisa juga dicari. Kalau misalnya udah ada yang ngasih nomor rekening, bisa dicek tuh ke web cek rekening.id. Atau misalnya ada yang menghubungi orang luar atau orang yang tidak jelas pakai nomor pribadi, langsung aja bisa dicek di get kontak itu. Terus juga bisa juga mengecek keberadaan barangnya, misalnya di Terminal 2A, berarti kan di lokasinya di TPT mana, nanti dilihat tuh dia di bandara kah, di bandara berarti ada Soekarno-Hatta, kalau misalnya di pelabuhan ada di Tanjung Priuk, nanti bisa langsung kontaknya tadi balik ke awal, bisa langsung ke sosial medianya. Itu sama, jangan terburu-buru buat melakukan pembayaran, lebih baik dipastikan dulu bahwa lelangnya itu resmi, baru nanti kalau misalnya sudah yakin, sudah lihat kondisi barangnya, sudah lihat fisik barangnya, sudah berminat, sudah langsung baru pembayaran. Seperti itu, Mas. Terima kasih banyak Mas Eri, informasinya, sarannya, tipsnya. Semoga lelangnya lancar terus, laku terus ya. Amin. Buat membantu pundi-pundi negara. Sukses terus Mas Eri di tempat penimbunan ya 3 tahun dan masih berjalan lagi. Siap. Siap Mas. Ini ada salam nih @danun Riza 4. Nonton sambil antri di Pedok PTSP. Terima kasih yang masih support di loket PTSP. Semoga segera dipanggil ya. Segera selesai layanannya. Terakhir mungkin Mas, kalau kita mau ikutan lelang, registernya itu apakah boleh di luar periode open house? Jadi misalnya belum ada lelang nih, saya mau register dulu di www.lelang.go.id, itu udah bisa atau belum? Cuma register aja? Bisa. Buat user bisa. Buat user aja? Iya, buat user bisa. Cuma kalau untuk ikut lelangnya harus mengikuti prosedur waktu yang sudah ditentukan. Oh iya. Dan terakhir jangan lupa waspada terus penipuan yang mengatasnamakan lelang bea cukai. Segala bentuk lelang resmi hanya di www.lelang.go.id
Dan segala bentuk transfer pasti ke rekening kas negara ya Mas ya, bukan Ya, rekening pribadi. Ya. Dan jangan lupa follow @beacukai_priuk kalau mau mengikuti perkembangan informasi kepabeanan terbaru dan informasi lelang terbaru. Silakan di follow dan likes akun Instagram kami di @beacukai_priuk. Nah terakhir ini waktunya pengumuman pemenang karena tadi sudah dijanjikan. Kali ini bukan hanya sekedar iming-iming ya, ini beneran nanti kita kasih. Yang berhak mendapatkan lanyard cantik ini yang nanti akan langsung diantar ke depan pintu gerbang Bapak dan Ibu. Jadi siap-siap nanti DM admin Instagram kami, sebutkan nama, nomor handphone yang bisa dihubungi, dan juga alamat lengkap. Selamat kepada yang pertama, @Sandy Sela. Dan yang kedua, @Irhasyuda. Sekali lagi, selamat kepada @Sandy Sela dan @Irhasyuda. Anda berdua, Bapak dan Ibu, berhak mendapatkan lanyard menarik ini. Jangan lupa follow dulu, likes dulu nih postingan kali ini, akun Instagram @beacukai_priuk. Karena kalau nggak follow, nanti kita kasih ke juara yang ketiga ya. Jadi follow dulu supaya bisa dikirim nih hadiahnya. Nanti langsung kita kirim, ditunggu aja. Kalau belum merasa menerima, silahkan chat aja admin Instagram kami. Dan terakhir, sebagai pengingat, bahwasannya Bea Cukai Priuk saat ini sedang mengimplementasikan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001 tahun 2016. Dan juga kami sedang menuju wilayah birokrasi, sehingga kami mohon dukungannya untuk dapat mewujudkan SMAP dan WBBM, dan juga terhadap seluruh layanan yang diberikan Bea Cukai Priuk itu tidak dipungut biaya sama sekali, sehingga kalau nanti seandainya dimintakan sesuatu oleh petugas kami, silahkan bisa dilaporkan ke bidang kepatuhan internal. Dan juga Bapak Ibu juga jangan mencoba memberikan sesuatu kepada petugas kami, karena seluruh layanan itu tidak dipungut biaya, gratis. Ini dia akhir dari jumpa kita Instagram Live episode ke-21, episodenya tentang lelang BMN. Bagi Bapak dan Ibu yang memang punya saran, Pak atau Min, boleh dong minggu depan bahas ini, bahas itu, silahkan, kami terbuka saran dan masukannya di DM admin Instagram @beacukai_priuk. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Permana Putra Lesmana dan narasumber kita siapa Eri Fajar. Mas Eri Fajar mau undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Makasih banyak Mas Eri. Hari ini kami mau konsultasi ke Bea Cukai Priuk. Wah, nopo. Yuk ikuti kami. Oh iya, sebelum datang ke Bea Cukai Priuk, buat reservasi atau janji konsultasi di website bcpriuk.net dulu ya. Isi data, lalu pilih waktu dan tanggal ketemuan. Kemudian datang ke kantor. Lanjut. Konfirmasi kehadiran dengan scan barcode reservasi di lobi. Otomatis ya, guys. Nah, ini ruangan custom care buat konsultasi. Modern dan kekinian ya. Banyak spot duduk yang nyaman, bisa buat sambil kerja. Nah, kita milih tempat duduk, nanti ada mas atau mbaknya, klien koordinator yang bakal nyamperin kita. Curhat dong, enggak, konsultasi guys. Wes, pokoknya nyaman lah, no antre-antre klub ya, guys. Oh iya, ada juga corner jam lo guys. Di pojok konsultasi ada coffee corner buat kamu bisa ngopi sambil FWS-an. Macan tutul, mantap betul. Temukan solusi terbaik atas permasalahan kepabeanan dan cukaimu with Bea Cukai Priuk. Waspada penipuan. Konfirmasikan informasi kamu melalui 1500225 atau tautan berikut ini.